Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Perkenalkan, nama saya Nurholis Imam Ihsan, SPD, atau yang boleh kalian panggil Pak Imam. Saya mengemban amanah sebagai guru mata pelajaran teknik audio video. Jadi, mulai dari kelas 10 kalian sekarang sampai nanti kalian kelas 12, saya yang bakal kalian temui untuk mata pelajaran ini. Anak-anakku sekalian, jadi kita bakal belajar apa sih di teknik audio video itu? Lalu apa sih manfaat yang bakal kita dapat ketika kita mempelajari teknik audio video itu? Maka sekarang saya bakal jabarkan apa aja yang bakal kita temui mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir di semester kedua. Kalau gitu boleh perhatikan video ini. Baik anak-anakku sekalian, saya akan menjelaskan program pembelajaran dalam 1 tahun ini. Jadi banyak yang bakal kita pelajari selama 2 semester ataupun 1 tahun ini. Di antaranya adalah, yang pertama adalah memahami alur proses produksi multimedia. Lalu yang kedua, menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Lalu 3, menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak atau video. 4, menganalisis tata cahaya gambar bergerak. 5, menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Lalu yang terakhir adalah menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Jadi banyak ya yang bakal kita pelajari dalam 1 tahun ini. Sekarang saya bakal jabarin satu persatu mengenai semua yang ada di situ. Baik anak-anakku sekalian, materi yang pertama yang bakal kalian temui adalah 3 tahapan produksi. Jadi kita harus tahu bagaimana 3 tahapan produksi ini berperan sangat penting dalam sebuah produksi. Jadi contoh, misalkan kalian ingin membuat short movie, maka di tahapan yang pertama yang harus kalian lakukan adalah praproduksi, yaitu menyiapkan sebuah ide. Kalian mau bikin film seperti apa, lalu temanya seperti apa, tempatnya di mana, pemerannya siapa, tugasnya sebagai apa, itu kalian pikirkan. Lalu yang kedua adalah produksi, di mana kalian sudah mempunyai sebuah ide, kalian tumpahkan dalam perekaman sebuah gambar. Contoh, misalkan kalian ingin membuat sebuah film action, kalian udah deal nih di praproduksi yang sebelumnya. Lalu ketika kalian produksi, kalian harus jadi membuat film action. Mulai dari semua ide yang ada sebelumnya, itu dituangkan di hari tersebut. Kalian ambil gambarnya mulai dari awal sampai akhir, seperti itu ya. Tapi produksi itu belum selesai ketika kalian sudah mengambil gambar. Selanjutnya kalian harus lanjut di bagian produksi ini, ada sesuatu yang disebut dengan editing. Nah, editing ini adalah proses di mana gambar-gambar yang udah kalian ambil di proses produksi sebelumnya itu kalian jadikan satu kesatuan video utuh. Nah, ketika kalian udah bikin ide, udah diambil gambarnya, sekarang kalian lanjutin jadiin sebuah satu video utuh. Nah, setelah ini apa? Yaitu adalah tahapan yang ketiga, yaitu dimana kalian akan meluncurkan atau kalian sajikan video yang kalian udah edit, yang udah kalian jadiin satu kesatuan video itu pada tempat yang kalian inginkan. Contoh, bisa saja kalian taruh di YouTube, ataupun kalian tayangkan dalam sebuah pameran, ataupun kalian tonton bareng bersama teman-teman. Dimana aja, sesuai dengan yang kalian mau. Jadi intinya, ketiga tahapan itu tidak bakal kalian lewatkan ketika membuat sebuah video. Yang selanjutnya adalah menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Jadi kalian bakal jadi seorang fotografer dan juga videografer. Kalian bakal mempelajari mulai dari mengenal sebuah kamera dan juga mengoperasikannya. Jadi kalian bakal temuin kamera terus, karena kita membuat video pasti membutuhkan sebuah kamera. Kalian juga bakal bertemu dengan teknik-teknik fotografi dan juga videografi seperti portrait, landscape, levitasi, dan yang lainnya. Intinya ini bakal seru, kalian pasti suka. Yang ketiga, menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak. Nah, jadi ketika kalian mengambil sebuah video, itu juga ada tekniknya. Kalian bisa mengikuti orangnya, ataupun subjeknya, ataupun pemeran utamanya, itu disebut dengan follow. Lalu juga ada chill up, chill down.
lalu ada crane, dan yang lainnya. Intinya, kamera itu bakal kita gerak-gerak untuk menghasilkan gambar yang sangat bagus. Oke, nanti kita pelajarin. Selanjutnya, menganalisis tata cahaya gambar bergerak. Jadi, kalian bakal tahu nih betapa berperannya sebuah cahaya terhadap hasil foto maupun video kita. Ada yang disebut dengan main light, rim light, lalu juga ada reflection, dan yang lain-lain ya. Jadi intinya, cahaya itu adalah hal yang benar-benar utama dalam sebuah pengambilan gambar dan video. Jadi kalian harus tahu bagaimana cara memposisikan, lalu bagian-bagian cahaya yang kita butuhkan. Lanjut. Yang kelima, menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Jadi kita bakal bikin sebuah video, sebuah ide-ide yang udah kita siapkan itu menjadi video utuh. Nah, video-video apa aja sih yang bakal kita buat? Dan itu banyak banget. Ada iklan layanan masyarakat, iklan produk, lalu juga ada cinematic video, manipulasi video, short movie, dan yang lainnya. Intinya, semua hal itu bakal kita cobain satu-satu. Oke. Dan yang terakhir akan kita temui adalah menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Jadi intinya kita bakal memaksimalkan bagaimana kita menggunakan sebuah aplikasi tersebut. Mulai dari mengedit suara, gambar, video, dan juga efek-efek lainnya. Intinya kita bakal buat video ini benar-benar bagus sehingga bisa dinikmati oleh audiens ataupun orang-orang yang kita targetkan. Seperti itu ya. Intinya, keenam materi yang telah saya sebutkan tadi itu benar-benar penting. Karena ini adalah langkah awal kalian menjadi seorang fotografer dan juga editor yang sangat hebat. Jadi intinya jangan pernah skip pembelajaran saya mulai dari awal sampai kalian kelas 12. Karena itu sangatlah penting. Karena di kelas 12 kalian bakal temui yang namanya uji kom atau uji kompetensi. Itu adalah puncak dari penilaian praktek kalian. Bagaimana kalian jadi seorang sutradara dan juga pemeran dan juga bahkan seorang editor sendirian. Jadi kalian itu bikin ide, produksi, dan juga editing sendirian. Hebat kan? Berarti kalian harus bisa di belakang maupun di depan kamera itu benar-benar harus bisa. Jadi intinya jangan pernah skip pembelajaran saya. Oke? Untuk kontrak pembelajaran, perhatikan ya. Penugasan kurang sama dengan tidak lulus. Tidak hadir tanpa alasan yang jelas, itu berpengaruh terhadap absensi dan juga absensi tersebut akan berpengaruh terhadap nilai akhir. Intinya, kalian nggak boleh cabut ataupun alfa ataupun absen dari pembelajaran saya. Karena ini benar-benar penting. Jadi, jangan coba main-main dengan absen ataupun kalian berbohong. Wah, itu bahaya. Jadi intinya, jangan pernah bolos di pembelajaran produktif multimedia. Oke? Karena itu berpengaruh terhadap nilai kalian dan juga kelulusan kalian. Jadi kurang lebih seperti itu, kalian bakal nemuin banyak hal untuk kedepannya nanti. Mulai dari sekarang dan selanjutnya. Intinya, kalian harus benar-benar sungguh-sungguh dan jangan lupa menikmati pembelajaran ini. Karena harus dinikmati. Kalau misalkan kalian ingin bertanya, mungkin saya menjelaskan kurang jelas, silahkan hubungi kontak yang ada di sini. Di situ ada nomor WhatsApp, lalu ada email. Jadi silahkan berikan pertanyaan apabila kalian ingin bertanya dan juga ada yang kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bakal bertemu online dulu sementara ya. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bakal dipertemukan di kelas. Sehingga kita bisa praktek, dan akhirnya kalian mendapatkan ilmu yang benar-benar luar biasa. Benar-benar bermanfaat. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.